Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Aulia dari kelas 12 MIPA 1. Di video ini saya akan sedikit menjelaskan materi gerakan non-blok atau GNB. Apa sih GNB itu? Yuk disimak. Gerakan non-blok atau GNB adalah suatu organisasi internasional yang terdiri dari 120 negara yang menganggap diri mereka tidak beraliansi dengan kekuatan besar apapun. Gerakan ini bermula pada 1950-an sebagai upaya beberapa negara untuk menghindari terpolarisasi dunia perang dingin. Berdasarkan prinsip yang disepakati pada Konferensi Bandung 1955, GNB didirikan pada 1961 di Beograd, SR Serbia, Yugoslavia. Hal ini terjadi melalui inisiatif Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, Presiden Ghana Kwame Nkrumah, Presiden Soekarno, Presiden Mesir Gamal Abdel Nasir, dan Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito. Kemudian ada latar belakang. GNB bermula dari sebuah konferensi tingkat tinggi atau KTT Asia Afrika atau Konferensi Asia Afrika atau KAA, sebuah konferensi yang diadakan di Bandung tahun 1955. Konferensi ini dihadiri oleh pemimpin negara dari 29 negara berkembang di Asia Afrika. Konferensi ini mendiskusikan tentang masalah-masalah yang dihadapi negara-negara bekas koloni barat yang baru saja berkembang. Namun, KAA saja tidak cukup, karena ada negara berkembang yang baru merdeka juga, yaitu Yugoslavia yang berada di luar Asia Afrika. Maka setelah KAA Bandung pada 1956, ada pula deklarasi Brijuni yang digelar di Pulau Brijuni, Yugoslavia. Deklarasi tersebut ditandatangani Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, dan Presiden Mesir Gamal Abdel Nasir. Setelah Perang Dunia II, AS dan Uni Soviet mengalami Perang Dingin. Perang Dingin adalah ketegangan politik yang terjadi antara Barat, AS dan sekutu NATO, dengan Uni Soviet dan negara satelitnya. Yang menjadi sasaran adalah negara-negara berkembang yang baru merdeka seperti Indonesia dan India. Kondisi inilah yang kemudian membuat Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India, dan pemimpin dunia lainnya mencetuskan GNB. GNB terbentuk melalui konferensi Beograd yang digelar pada 1961. Di sana, para negara tidak berpihak pada blok tertentu, mendeklarasikan keinginan mereka untuk tidak terlibat dalam konfrontasi ideologi Barat-Timur. Lahirnya GNB ini dilatar belakangi oleh kekhawatiran para pemimpin negara dunia, terutama di Asia Afrika, terhadap munculnya ketegangan dunia karena adanya persaingan antara blok Barat Amerika dan blok Timur Uni Soviet atau Rusia. Kemudian ada pelopor. Pendiri dari gerakan ini adalah 1. Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru. 2. Presiden Ghana Kwame Nkrumah. 3. Presiden Soekarno. 4. Presiden Mesir Gamal Abdel Nasir. 5. Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito. Kata non-blok sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Perdana Menteri India Nehru melalui pidatonya tahun 1954 di Colombo, Sri Lanka. Ia menjelaskan 5 pilar yang kemudian dijadikan basis dari GNB, yaitu: yang pertama, saling menghormati integritas teritorial dan kedaulatan. Yang kedua, perjanjian non-agresi. Yang ketiga, tidak mengintervensi urusan dalam negeri negara lain. Yang keempat, kesetaraan dan keuntungan bersama. Dan yang kelima ialah menjaga perdamaian. Selanjutnya, kita memasuki tujuan. Tujuan utama dari GNB adalah guna mengupayakan hak untuk menentukan nasib sendiri, kemerdekaan nasional, kedaulatan, dan integritas negara anggota. GNB juga menentang adanya apartheid atau sistem pemisahan ras, serta tidak memihak fakta militer manapun. Gerakan ini juga menolak segala macam bentuk imperialisme dan kolonialisme, serta mendukung pelucutan senjata dan tidak mencampuri urusan negara lain. Dalam ekonomi, GNB berkomitmen dalam pembangunan ekonomi sosial, restrukturisasi perekonomian internasional, serta kerjasama atas dasar persamaan hak. Kemudian ada prinsip.
GNB didirikan berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang disepakati dalam KTT Asia Afrika yang dikenal dengan sebutan Dasar-Sila Bandung. Dasar-Sila Bandung adalah 10 poin hasil pertemuan KTT Asia Afrika pada 18 sampai 25 April 1955 di Bandung. Isi Dasar-Sila Bandung adalah: yang pertama, menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat di dalam Piagam PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kedua, menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa. Yang ketiga, mengakui persamaan semua suku, bangsa dan persamaan semua bangsa, besar maupun kecil. Keempat, tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soalan-soalan dalam negeri negara lain. Yang kelima, menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian ataupun kolektif yang sesuai dengan Piagam PBB. Yang keenam, tidak menggunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara besar dan tidak melakukannya terhadap negara lain. Yang ketujuh, tidak melakukan tindakan-tindakan ataupun ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah maupun kemerdekaan politik suatu negara. Yang kedelapan, menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai seperti perundingan, persetujuan, arbitrasi, ataupun cara damai lainnya menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan Piagam PCC. 9. Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama. Dan ke-10 yang terakhir yaitu menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional. Sekarang kita memasuki yang terakhir yaitu peran Indonesia dalam GNB. Peran Indonesia dalam gerakan non-blok adalah: 1. Indonesia turut menggagas GNB. 2. Memimpin GNB. Dan ketiga, mengupayakan perdamaian dunia. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang gerakan non-blok. Terlebih atau terkurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.